semakin senja bersantai pas kerja. Halo semua, perkenalkan saya Anita Nurlianda. Saya perwakilan dari kelompok 7 Ekonomi Pariwisata Pagi. Nah, sekarang ini kami dari kelompok 7 sedang berada di Museum Arsip Nasional Republik Indonesia, yang dimana museum ini tuh merupakan sebuah aset pelayanan publik di bidang pelestarian budaya, lembaga kearsipan dan rekreasi. Mengunjungi Museum Arsip Nasional Jakarta ini seperti melangkah kembali ke masa lalu. Sungguh luar biasa melihat secara langsung bagaimana kota ini berkembang dari tahun ke tahun. Hai Nika. Udah di sini. Iya. Bagus banget ya. Iya. Bagus banget kan? Saking bagusnya banget, aku kayaknya pengen masuk ke dalam deh, pengen foto-foto juga sambil video. Betul. Ini emang bagus sih untuk foto-foto. Ya nggak Bagus sih? banget, iya. Teman-teman setuju nggak kalau ini tuh bagus banget? Setuju kan? Setuju kan? Ayo teman-teman ikutin perjalanan kita di museum ini dari kelompok 7. Ayo! Museum Arsip Nasional yang terletak di jantung Jakarta ini merupakan salah satu heritage tourism yang terletak di Indonesia yang memainkan peran penting dalam melestarikan serta memancarkan dokumen-dokumen bersejarah. Contohnya di sini yang mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia ini. Museum Arsip Jakarta bukan hanya tempat penyimpanan arsip, namun juga merupakan bukti nyata dari ketahanan dan semangat kota Jakarta. Hai Nika. Dengan adanya museum ini tentu membantu masyarakat untuk menghargai dan memahami sejarah Indonesia loh. Oh, serta juga menginspirasi generasi yang datang untuk terus menjaga dan juga menghormati warisan budaya mereka. Santai saja, pisang goreng pak, gula jawa. Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih tentang heritage tourism ini, kamu tahu nggak sih heritage tourism itu apa? Emang sih aku juga belum tahu ya. Mungkin kita tanya teman kita aja kali ya. Kita tanya teman kita ya. Heritage tourism merupakan tempat di mana sejarah dapat menghubungkan masa lalu dengan masa kini melalui koleksi artefak seni dan cerita yang kaya. Lalu Heritage Museum ini memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah suatu bangsa. Keberadaan museum-museum yang ada ini menjadi penting karena mereka tidak hanya menyimpan artefak-artefak bersejarah, tetapi juga menceritakan kisah-kisah yang membentuk identitas dan peradaban manusia dalam konteks globalisasi, modernisasi yang cepat. Selanjutnya dalam konteks globalisasi dan modernisasi, di mana masyarakat dapat terhubung kembali dengan akar budaya mereka, memahami pelajaran sejarah, lalu menghargai nilai-nilai tradisional yang mungkin terlupakan. Tujuan utama dari Heritage Museum ini yaitu untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah suatu bangsa, serta untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya memahami dan menghargai masa lalu. Heritage Tourism juga mengacu pada perjalanan dan kunjungan destinasi yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan alam. Salah satu isu utama pelestarian heritage tourism ini adalah keberlanjutan. Nah, lonjakan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan pada situs-situs bersejarah dan kehilangannya keaslian budaya lokal. Pariwisata warisan dapat menjadi ancaman serius bagi wisatawan budaya jika kita tidak dikelola dengan baik nih teman-teman. Jadi, kita perlu menemukan strategi yang tepat. Nah, untuk mengatasi isu-isu ini, para pemangku kepentingan seperti pemerintahan, masyarakat lokal, dan industri pariwisata bekerja sama untuk merancang strategi penyelesaian berkelanjutan ini. Yang dimana pemerintah harus bisa berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian lingkungan. Nah, keterlibatan masyarakat juga penting nih teman-teman. Nah, masyarakat lokal sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari pariwisata ini secara adil. Lalu ada industri pariwisata juga harus bertanggung jawab dalam mempertahankan heritage tourism ini. Nah, melalui kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, masyarakat lokal, dan industri pariwisata Indonesia, ini bisa menuju arah yang lebih baik dalam mempertahankan warisan budayanya. Indonesia, tanah yang kaya akan warisan budaya yang mempesona. Yuk teman-teman ikutin perjalanan kita sampai akhir.
Pada 31 tahun yang lalu, tepatnya pada 29 Maret 1993, Gedung Arsip Nasional ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena telah berusia lebih dari 100 tahun. Awalnya, gedung ini merupakan sebuah rumah tinggal yang didirikan oleh Reine de Klerk pada tahun 1760 yang diberi nama Villa Molenvliet. Saat itu, Reine de Klerk merupakan seorang pedagang besar yang bercita-cita membangun sebuah gedung abadi. Kemudian, Reine de Klerk menjadi gubernur jenderal VOC pada tahun 1777 hingga tahun 1780. Ketika menjabat sebagai gubernur jenderal VOC, Reine de Klerk sebenarnya memiliki kediaman resmi di Istana Bogor, namun Reine de Klerk lebih sering tinggal di rumahnya di Villa Molenvliet ini. Setelah itu, bangunan ini digunakan oleh Dinas Pertambangan yang ditempati kurang lebih selama 25 tahun lamanya. Guna kepentingan pemeliharaan dan perawatan, pemugaran gedung telah beberapa kali dilaksanakan. Pemugaran besar pertama dilakukan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925. Setahun setelah itu, gedung tersebut digunakan sebagai kantor arsip negara yang sebelumnya berada di Koningsplein Noord, yang sekarang dikenal dengan Jalan Medan Merdeka Utara. Seiring perkembangan waktu, karena keterbatasan ruang dan demi penyelamatan arsip yang lebih ideal, pada tahun 1976, Arsip Nasional Republik Indonesia resmi berkantor di Jalan Ampera Raya nomor 7 Jakarta Selatan. Halo teman-teman. Hai, gimana nih teman-teman? Apa kalian udah keliling-keliling dari museum ini? Udah dong tadi, kita keliling sedikit. Seru banget gak sih? Nah, kalian tahu gak sih tentang heritage lebih dalam? Apa tuh? Nah, makanya kita ketemu sama teman-teman kita yang lain gak sih? Ayo. Oke. Ikutin keseharian kita selanjutnya. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya heritage tourism. Heritage tourism ini memainkan peran penting dalam melestarikan, merayakan, dan berbagi warisan budaya dan sejarah suatu daerah. Ketika wisatawan mengunjungi museum-museum ini, mereka tidak hanya menanamkan diri dalam sejarah masa lalu yang dinamis, namun juga ikut berkontribusi dalam pemeliharaan dan pelestarian harta karun yang tak ternilai ini. Nah, museum-museum ini berfungsi sebagai bukti atas cerita, adat istiadat, dan identitas komunitas sepanjang masa. Selain itu, heritage tourism ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan pendapatan daerah melalui pengembangan industri pariwisata yang berbasis sejarah dan budaya, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang bisnis lokal. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga mendorong pemahaman dan apresiasi lintas budaya, serta membina hubungan antara individu dari berbagai latar belakang. Melalui heritage tourism, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang seluk-beluk sejarah dan pentingnya pelestarian warisan budaya dan sejarah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan industri pariwisata yang berbasis budaya. Sebagai pusat pengetahuan dan warisan budaya, Museum Arsip Nasional ini menawarkan pengalaman yang mendalam tentang perjalanan panjang bangsa Indonesia. Museum ini sangat menarik karena menampilkan dokumen-dokumen yang bersejarah dan benda-benda yang menceritakan kisah penting bagi bangsa Indonesia.
bagian dari Heritage Tourism, Museum Arsip Nasional ini memiliki potensi besar untuk menarik para wisatawan domestik maupun internasional yang menyukai pada sejarah dan budaya. Selain itu, Museum Arsip Nasional ini juga mengadakan berbagai acara budaya dan lokakarya yang mampu menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia. Hai semuanya, jadi di Museum Arsip Nasional ini banyak sekali koleksi benda peninggalan yang sangat berharga loh. Contohnya seperti naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terus ada pakaian dan atribut Insinyur Soekarno, karya-karya tulis Insinyur Soekarno, hingga ada arsip dokumen pada masa proklamasi kemerdekaan. Nah, selain itu ada juga nih hal yang menarik dari Museum Arsip, yaitu terdapat penayangan rekaman-rekaman video, audio, hingga film dokumenter yang mendokumentasikan terkait pidato, wawancara, dan peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Jadi, Museum Arsip Nasional ini tidak hanya menyimpan dokumen dan artefak bersejarah saja loh, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pendidikan tentang sejarah Indonesia. Jadi, para pengunjung dapat belajar banyak tentang sejarah dan budaya yang ada di Indonesia melalui koleksi yang ada di museum ini. Jadi, ayo ke Museum Arsip! Presiden Soekarno memberikan amanat sesaat sebelum beliau meninggalkan tanah air menuju ke sidang Majelis Umum PBB. Kemudian dimintanya agar rakyat memanjatkan doa agar Tuhan memberi taufik hidayatnya atas kepergian beliau ke PBB. Sebagai bagian dari Heritage Society, Museum Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki pameran statis Kepresidenan Insinyur Soekarno yang diresmikan pada tahun 2024. Pusat Arsip Kepresidenan Insinyur Soekarno sendiri memiliki koleksi yang sangat berharga dan menjadi sumber referensi penting bagi peneliti, sejarawan, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah kepemimpinan dan pemerintahan di Indonesia. Pameran ini menampilkan berbagai arsip dan artefak penting terkait Presiden Insinyur Soekarno, serta mencakup dokumen-dokumen bersejarah, foto-foto, serta benda-benda pribadi yang menggambarkan perjalanan hidup dan karir Insinyur Soekarno sebagai tokoh proklamator dan pemimpin bangsa. Berlokasi strategis dengan Kota Tua Jakarta, diharapkan pameran tetap arsip statis Presiden Insinyur Soekarno ini tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat lokal saja, tetapi juga oleh wisatawan mancanegara untuk dapat menikmati sajian informasi dalam pameran ini. Mengingat Insinyur Soekarno merupakan seorang tokoh yang mendunia. Melihat langsung arsip dan artefak yang berkaitan dengan Insinyur Soekarno ini memberikan kami gambaran nyata tentang pentingnya arsip dalam merekam sejarah bangsa. Hal ini merupakan pengalaman belajar yang sangat berharga untuk kami tentunya. Dengan demikian, Heritage Tourism merupakan perjalanan yang mendalam ke masa lalu dan juga menggali kearifan nenek moyang serta juga merasakan keajaiban alam yang masih tersisa. Dengan menjaga, menghargai, dan mempromosikan warisan budaya, kita tidak hanya memperkaya
pengalaman wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa warisan ini berharga dan akan tetap hidup untuk dinikmati oleh generasi yang akan mendatang.